Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan terakhir yang kita bahas masih dalam pembahasan kitab At-Taharah, yaitu pembahasan tentang berwudu. Dan yang terakhir yang kita bahas yang diantaranya yaitu yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukhallil lihiyatahu, beliau menyelah-nyelahi bagian janggutnya ketika berwudu, dan ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian pembahasan telah kita bahas yang diantaranya yaitu disyariatkannya untuk menggosok apabila ketika seseorang berwudu yang dimana air tidak bisa mencapai dari anggota wudu, seperti seseorang yang dimana dia harus membalikkan tangannya kemudian dibantu dengan tangan kirinya, fahada jaiz, agar sempurna berwudunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbigul wudu, sempurnakanlah oleh kalian di dalam berwudu. Taib. Dan kita baca kembali hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'khudhu li udhunai ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadha bi ra'sihi, akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslim min hadha al-wajh bil lafz wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz.
dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'khudhu li udunai ma'an, mengambil air yang baru, khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi, mengambil air yang baru bukan air dari bekas mengusap kepalanya, untuk mengusap kedua telinganya. Wa huwa inda Muslim, dan dari hadis Muslim, min hadzal wajh, dengan lafaz ini, yaitu masahab bi ra'sihi, mengusap kepalanya dengan air, bukan dari fadl yadayh, bukan dari bekas dari mencuci kedua tangannya. Wa huwal mahfuz, yakni ini lafaz yang benar. Dalam hadis ini yang berkaitan tentang mengusap kepala. Apakah mengambil air yang baru? Kalau mengusap kepala, jelas yakni seseorang membasahi kedua tangannya kemudian mengusap kepala. Nah, tidak air bekas dari mencuci kedua tangannya. Taib. Dan sedangkan mengusap kedua telinga, apakah air dari sisa mengusap kepala atau mengambil air yang baru? Nah, atau mengambil air yang baru. Dan di sini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, yakni terdapat khilaf di antara para ulama. Hadis ini hadis Abdullah bin Zaid yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Hadis ini sanadnya lemah, bahwa yang betul dari lafaz hadis ini yang kedua, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang dimana Nabi SAW mengusap kepala dengan air selain dari bekas mencuci kedua tangannya. Wahwal mahfud, ini lafaz yang betul. Nah, dengan ini bahwa di dalam mengusap kedua telinga, apakah mengambil air yang baru atau tidak? Pembahasan ini telah kita bahas, bahwa mengusap kedua telinga itu tidak mengambil air yang baru, sebagaimana hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas. Ini seseorang ketika mengusap kepala, membasahi, karena mengusap itu berbeda dengan mencuci. Cukup tangannya basah, kemudian kepalanya dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi, setelah itu baru mengusap kedua telinganya tanpa mengambil air yang baru. Kaifiyah dalam mengusap kedua telinga telah kita pelajari, bahwa jari telunjuk masuk ke bagian dalam telinga, ibu jari membersihkan bagian belakang, sehingga telinga kita bersih dalamnya dan luarnya. Nah, dua-duanya bersih. Nah, dan dalam membersihkannya mengikuti lekukan di telinga, karena telinga itu ada lekukan. Nah, masuk jari telinga bagian dalam, ibu jari bagian belakang, diputar bagian dalam, yang belakang langsung ke atas, sehingga telinganya bersih luar dan dalam. Ini kaifiyah dalam mengusap telinga, yaitu berbarengan langsung. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada yang disunnahkan kanan dulu kemudian kiri, dan di sana ada yang berbarengan, harus berbarengan, itu mencuci kedua tangan, kemudian wajah, kemudian kepala, dan juga kemudian telinganya, itu semuanya berbarengan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz dari Imam Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, yatuna yaumal qiyamah, akan didatangkan nanti di yaumul qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Ghurran yakni bagian wajahnya itu bercahaya, muhajjalin bagian tangan dan kakinya pun bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas dia berwudu. Faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Faman istata'a, maka barang siapa yang di antara kalian mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Hadis ini, hadis Abi Hurairah, lafaz yang pertama itu ucapan Nabi SAW. Sedangkan lafaz yang terakhir dari kalimat faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al itu bukan ucapan Nabi SAW, akan tetapi itu ucapannya Abu Hurairah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al ini ucapannya Abu Hurairah, bukan ucapannya Nabi. Ucapannya Nabi hanya sampai inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, titik, sampai situ. Sedangkan yang seterusnya faman istata'a minkum ini ucapannya Abu Hurairah. Kalau dalam istilah ilmu hadis ini hadis mudraj. Hadis mudraj yaitu ada ucapan yang selain dari ucapan Nabi. Dan ini termasuk, yakni di akhirnya ada ucapan seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Di dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah ini tentang keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya nanti di yaumul qiyamah wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya pun bercahaya, sehingga mereka termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini adalah merupakan keutamaan berwudu, yakni di yaumul qiyamah akan menjadi nur, akan menjadi cahaya nanti. Dan Rasulullah mengetahui umatnya dengan bercahayanya tadi. Karena seseorang ketika dia berwudu, salat 5 waktu, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dia senantiasa berwudu. Apalagi setelah itu misalkan dia sebelum tidur dia berwudu. Nah, maka di sana bercahaya wajahnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keutamaan wudu bisa termasuk dari menghapus dosa ketika seseorang berwudu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika seseorang berwudu, dosa yang disebabkan oleh tangannya itu akan hilang, akan terhapuskan, akan mengalir sebagaimana air ketika membasahi tangannya sampai tetes terakhir. Ketika seseorang mencuci tangannya, dosa yang disebabkan oleh tangannya ketika dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kemaksiatan lagi, nah, maka dosa yang disebabkan oleh tangannya akan luntur, akan berjatuhan seperti jatuhnya air ketika dia berwudu sampai tetes terakhir. Kaki juga sama, wajahnya juga sama. Dosa yang disebabkan oleh matanya, karena mata bagian dari wajah. Dosa yang disebabkan oleh lisannya, dari ghibah, dari namimah, mengadu domba, dari kedustaan, dari semua ucapan-ucapan kotor yang disebabkan kerusakan oleh mulutnya.
yang dimana seseorang pun ketika berwudu dia berkumur-kumur, sehingga dosa yang disebabkan oleh mulutnya akan berjatuhan sebagaimana jatuhnya air sampai tetes terakhir. Ini keutamaan dalam berwudu. Dan masih banyak lagi yang lain keutamaan yang berwudu, sebagaimana nanti kita akan sebutkan di akhir pembahasan tentang berwudu. Nah, di dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengetahui umatnya dengan bercahaya di yaumul qiyamah nanti. Ini termasuk dari kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sana ada ziyadah yang menyebutkan faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memanjangkan ghurrahnya dalam berwudu, yaitu melebihkan, falyaf'al, maka kerjakanlah. Ini hal yang berkaitan bahwa apakah disyariatkan seseorang ketika berwudu melebihi batas yang telah ditentukan. Contoh misalkan mencuci wajah, yaitu bagian wajah. Mana bagian wajah? Yang tumbuh rambut bagian atas sampai dagu, kemudian batasan telinga ke kanan, telinga kiri, ini semuanya wajah. Apakah disyariatkan untuk melebihinya? Jawabannya tidak disyariatkan. Kenapa? Karena syariat telah membatasi bahwa aturan untuk berwudu adalah seperti ini. Wajah, ya wajah. Kenapa? Karena kepala nanti ada bagiannya, mengusap kepala. Begitu juga tangan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai ke mirfaq. Siku ini mirfaq. Dan mencuci tangan di sini, ilal mirfaq di sini bermakna ma'a, yakni bersama dengan mirfaq, yakni siku ikut dicuci. Nah, apakah disyariatkan melebihi sampai ke pundak misalkan? Jawabannya tidak disyariatkan. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini ucapan Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Sehingga seorang ketika berwudu sampai mirfaq, bersama dengan mirfaq, maka di situ batasannya. Tidak perlu harus sampai pundak. Kaki juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Dan kaki-kaki kalian cuci sampai mata kaki. Ila di sini bermakna ma'a, yaitu bersama mata kaki. Syariat telah memberikan batasan bahwa berwudu ketika mencuci kedua kaki bersamaan dengan mata kaki. Apakah disyariatkan melebihinya supaya bercahaya itu semuanya? Cuci kakinya sampai paha misalkan. Apakah ini disyariatkan? Jawabannya tidak disyariatkan. Kenapa? Karena syariat telah membatasi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bai," dan kaki-kaki kalian sampai dengan mata kaki. Ini bersama dengan mata kaki. Sehingga jangan berlebihan sampai pahanya ikut dicuci misalkan. Nah, itu termasuk dari berlebihan. Cukup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat, yakni dengan kedua mata kakinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang tadi kita sebutkan. Naam. Thayyib. Qala rahimahullahu taala, hadis yang berikutnya, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli muttafaqun alaih.
Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammun. Rasulullah menyukai mendahulukan yang sebelah kanan. Kana di sini para ulama mengatakan kana yakunu itu yufidu istimrar, menunjukkan bahwa perkara ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sering melakukan hal seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, beliau menyukai mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi, ketika memakai sendal. Wa tarajjulihi, ketika bersisir, beliau mendahulukan yang kanan dulu, setelah itu kiri. Wa tuhurihi, di dalam bersuci, masuk kepadanya mandi biasa, mandi janabah, kemudian memandikan mayit, kemudian berwudu juga sama, karena berwudu termasuk dari bersuci, disunnahkan mendahulukan yang kanan. Nah, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam setiap urusannya beliau mendahulukan yang kanan. Hadis ini hadis yang berkaitan tentang hukum mendahulukan yang bagian kanan ketika berwudu ataupun yang lainnya. Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang ketika memulai sesuatu dari kemuliaan mendahulukan yang kanan. Sedangkan sesuatu yang dimana masuk ke tempat yang kotor ataupun membersihkan kotoran, maka dengan yang tangan yang kiri. Kemuliaan seperti contohnya apa? Memakai sendal. Memakai sendal, Rasulullah mendahulukan yang kanan. Kenapa? Agar terhindar dari kotoran, tidak menginjak kotoran, atau tidak terhindar dari duri ataupun yang lain sebagainya. Dan ini adalah termasuk dari kemuliaan. Nah, kemudian wa tarajjulihi, kemudian Nabi SAW mendahulukan yang sebelah kanan ketika bersisir. Bersisir termasuk dari kemuliaan, termasuk dari keindahan. Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu indah, dan Allah menyukai yang indah-indah. Bersisir itu indah, orang terasa rapih ketika bersisir. Rasulullah mendahulukan yang kanan karena itu keindahan. Nah, kemudian setelah itu yang kiri. Ketika seseorang dia meniatkan dalam rangka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dia lakukan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita memakai sendal dalam seharian kita, dibuka sendal pakai lagi, dibuka sendal dipakai lagi. Ketika kita meniatkan kita memakai sendal, mendahulukan yang kanan, karena mendahulukan yang kanan adalah hukumnya sunnah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala apa yang kita lakukan. Dengan ini menunjukkan bahwa amalan saleh itu sangat banyak sekali. Amalan saleh bukan hanya salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Banyak sekali amalan-amalan saleh yang kadang seseorang tidak mengetahui atau seseorang menganggap itu hal yang biasa. Padahal ketika kita meniatkan ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala karena dia telah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Kemudian yang berikutnya watuhurihi. Watuhurihi yakni bersuci. Ini syahidnya. Kenapa dimasukkan hadis ini ke dalam kitab Taharah? Karena disunnahkan seseorang ketika dia berwudu
dengan mendahulukan yang kanan. Dan tidak wajib, tapi sunnah. Ini sunnah. Nah, ketika kita berwudu, kita niatkan kita mendahulukan yang kanan, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa fituhuru di sini bisa saja masuk ke dalamnya berwudu, mandi biasa karena itu termasuk dia bersuci, mandi janabah juga sama, memandikan mayit juga sama, dahulukan yang kanan. Nah, wa fi syanihi kulli, dan dalam semua keadaan, yaitu sesuatu yang baik, mengambil, menerima, gunakan tangan yang kanan. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah yang tadi kita sebutkan dalam hadis. Yang wajib seperti makan. Makan dengan tangan kanan bukan sunnah, tapi wajib. Kenapa? Karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sunnah yang lain, memakai pakaian juga sama. Nah, kanan dulu, kemudian setelah itu kiri. Nah, itu sunnah. Masuk ke dalam masjid, dahulukan kaki yang kanan. Anas bin Malik mengatakan minas sunnah, termasuk dari sesuatu yang sunnah. Idza dakhalta masjid, apabila engkau memasuki masjid, fabda birijlika al-yumna, mulailah dengan kakimu yang kanan. Ini sunnah. Kenapa? Karena tempat ibadah, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masjid. Termasuk dari Baitullah, rumah Allah. Memuliakan masjid dengan kita ketika memasukinya dahulukan yang kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul makan ilallah al-masajid. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masjid-masjid. Kenapa? Paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena masjid tempat ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di sana tidak ada yang membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Yang dimana semuanya sholat, yang dimana semuanya sama, duduk juga sama di bawah semuanya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakmurkan masjid, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pula untuk memakmurkan masjid. Dan ketika keluar masjid, dahulukan kaki yang kiri. Dahulukan kaki yang kiri ketika keluar. Intinya ketika masuk ke tempat yang mulia seperti masjid, yang kanan. Dan ketika sesuatu yang tempat kotor seperti WC, maka dahulukan kaki yang kiri. Kenapa? Karena WC itu tempatnya syaitan. Nabi SAW ketika akan memasuki WC, beliau ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari khubuthi wal khaba'ith, jin laki-laki khubuthi, wal khaba'ith, jin perempuan. Nah, dan dalam WC tidak boleh berzikir, tidak boleh membaca Al-Quran. Bahkan ketika ada orang yang masuk, kita di WC mengucapkan salam, maka kita tidak boleh untuk mengucapkan salam ketika kita berada di WC. Nabi SAW ketika beliau dalam WC, ada orang masuk mengucapkan salam, Nabi tidak menjawab salamnya. Padahal menjawab salam hukumnya adalah wajib. Ketika beliau sudah keluar, baru beliau menjawab salamnya. Nah, taib. Ini yang berkaitan tentang disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Nah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ada yang harus berbarengan, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, seperti cuci kedua telapak tangan, wajah, kepala, dan juga telinga. Itu tidak sunahkan untuk kanan dulu, tapi harus berbarengan. Qala rahimahullahu ta'ala, kita baca hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum, akhrajahu al-arba'ah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.
dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddatum," apabila kalian berwudu, mulailah dari yang sebelah kanan. Akhrajul arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa mendahulukan yang kanan tidak wajib, akan tetapi hukumnya adalah sunnah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala wa 'anil Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah wal khuffain. Akhrajahu Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, beliau berwudu, famasaha binasiyatihi, beliau mengusap nasiyati ini bagian depan, nah, wa 'alal imamah dan juga 'alal imamah, sorban yang dililitkan itu imamah, wal khuffain dan kedua khuf yaitu seperti sarung kaki, nah, suatu yang menutupi kedua mata kakinya, nah, itu khuffain. Akhrajahu Imam Muslim. Di dalam hadis ini, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap binasiyatihi. Apa itu nasiyah? Nasiyah yaitu rambut bagian depan. Ini rambut bagian depan. Nah, Taib. Nabi SAW mengusap bagian depan dan Nabi mengusap imamah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memakai imamah, ketika dia terbuka sedikit, dibukakan sedikit, kemudian mengusap bagian depan, setelah itu diusap bagian imamahnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, karena sebagian ada yang mengatakan bahwa di dalam mengusap kepala itu cukup depannya saja. Mana dalilnya? Mereka berdalilkan dengan hadis ini. Dibantah oleh para ulama bahwa hadis ini yaitu Rasulullah beliau memakai imamah dan bagian depannya di sini terbuka sehingga beliau mengusap bagian depannya, kemudian beliau mengusap imamahnya. Bagian imamahnya. Nah, sehingga seseorang di sini bahwa ketika dia memakai imamah disunahkan untuk mengusap bagian depannya. Di sini syar, bagian depan apabila terbuka di sini, kemudian imamah dia cukup usap, tidak perlu imamahnya disimpan dulu, kemudian diusap, kemudian dipakai kembali. Tidak perlu, nggak apa-apa imamahnya menempel di sini, tetap menempel. Nah, dia cukup mengusapnya. Apakah kupiah masuk ke dalamnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena imamah adalah sesuatu yang dililitkan di kepala. Kupiah di sini sesuatu yang langsung terpakai, tidak dililitkan. Sedangkan imamah yang dipakai oleh orang-orang ahlul Yaman, yang dimana sorbannya itu dililitkan. Nah, kemudian dia mengusap kepalanya. Itu imamah. Nah, maka ketika berwudu tidak perlu dilepas imamahnya, boleh untuk diusap. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pun mengusap imamah. Dan ini termasuk ilmu bahwa ketika seseorang, kalau di kita Allah kebanyakan tidak memakai imamah, sedangkan di negeri Yaman itu banyak sekali orang yang memakai imamah. Sehingga ketika berwudu jangan dilepas imamahnya, biarkan menempel. Nah, disunahkan di bagian depannya diusap, kemudian setelah itu usap imamah, naam, dari depan ke belakang. Cukup sekali seperti seseorang berwudu. Nah, mengusap kepala. Nah, cukup satu kali. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Ketika kita memakai imamah, kemudian kita mempraktekkan, karena Nabi SAW pun mempraktekkan, maka kita mendapatkan pahala apa yang telah kita kerjakan. Kemudian alal khuffain. Apa itu khuf? Khuf nanti ada pembahasannya khusus. Pembahasan satu bab mengusap kedua khuf. Nah,
seperti masuk ke dalamnya kaos kaki. Nah, ini biasanya orang-orang yang di daerah dingin, yang dimana daerah dingin dia tidak lepas pakaiannya dari kaos kaki, sarung tangan lain sebagainya. Ketika bagian kaki itu cukup diusap bagian atasnya saja satu kali, dan kefiahnya nanti kita akan sebutkan bahwa mengusap khuf waktunya untuk musafir berapa lama, untuk orang yang mukim berapa lama, dan apakah dibuka ketika mandi janabah ataupun tidak, ada babnya khusus insyaallah taala dalam pembahasan mengusap kedua khuf. Nah, qala rahimahullahu taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma fi sifatil hajj Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ibda'u bima bada Allah bih akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafdh amr wa huwa inda Muslim bilafdh khabar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu di sifat haji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibda'u, mulailah bima bada Allah bih, apa-apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafdh amr, dengan lafaz al-amr perintah, wa huwa indal Muslim, dan pada Imam Muslim dengan lafaz khabar. Di dalam hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan tentang di dalam berwudu itu harus tertib. Tertib di sini apa-apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, ketika kalian akan berdiri melaksanakan salat, cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian cucilah tangan kalian sampai ke mirfaq. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai dengan mata kaki. Allah Subhanahu wa taala telah mentertibkan dalam berwudu itu harus tertib. Sehingga di sini disebutkan mulailah apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalil menunjukkan bahwa tidak sah wudunya seseorang apabila dia wudunya tidak tertib. Contoh ketika berwudu, datang cuci kaki dulu, kemudian setelah cuci kaki wajahnya dicuci. Nah, itu tidak tertib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentertibkan. Kalau berwudu, cuci ini dulu. Setelah ini cuci ini, kemudian setelah ini kemudian ini. Ada tertibnya. Sehingga ketika berwudu harus tertib. Nah, harus tertib. Apabila seseorang tidak tertib, maka wudunya tidak sah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mentertibkan dalam surat Al-Maidah di dalam berwudu, yaitu mencuci kepala, dimulai dengan membasuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencuci wajahnya, kemudian tangannya, kemudian setelah itu kepala, kemudian setelah itu kaki. Naam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyempurnakan ketika berwudu, yakni telapak tangan, kemudian mabmadah berkumur, kemudian istinsyak memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan air ke hidung. Nah, satu dengan yang lain saling melengkapi. Taib. Qala rahimahullahu taala wa anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma' ala mirfaqaihi, akhrajahu Darqutni bi isnadin dhaif. Wa anhu yaitu dari sahabat yang sebelumnya. Siapa? Jabir bin Abdullah. Wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila berwudu, adaral ma ala mirfaqai, beliau memutar air ala mirfaqai, di atas kedua sikunya. Nah,
Hadis ini menunjukkan bahwa mirfaq, siku itu masuk ke dalam bagian yang wajib untuk dicuci. Sama dengan kedua mata kaki. Itu adalah termasuk bagian yang wajib untuk dicuci. Kenapa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, "Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Ila di sini bermakna ma'a, yakni bersamaan dengan mirfaq. Yakni mirfaq ini wajib untuk dicuci. Nah, sehingga seseorang ketika dia mencuci jangan sampai mirfaqnya tidak dicuci. Nah, bahkan di sini disebutkan ada Rasulullah SAW memutarkan. Kenapa? Karena takut di sana tidak terkena air. Karena kesempurnaan, karena Rasulullah SAW memerintahkan asbigul wudu, sempurnakanlah kalian dalam berwudu. Berapa menit? Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la wudu'a liman lam yudhkar ismallahi alaihi, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif wa li-Tirmidzi an Sa'id ibn Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la wudu'a, tidak ada wudu liman lam yudhkar ismallahi alaihi, barang siapa yang tidak mengucapkan nama Allah, yakni tidak mengucapkan bismillah. Akhrajahu Ahmad dan Abu Daud dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Dan Tirmidzi dan juga dari Sa'id bin Zaid dari Abi Sa'id dan juga Imam Ahmad mengatakan la yathbutu fihi syai', yakni tidak ada hadis yang sahih perintah dalam mengucapkan bismillah, wajib mengucapkan bismillah. Dalam hadis ini, hadis yang berkaitan tentang mengucapkan bismillah ketika berwudu, apakah wajib atau sunnah? Hadis ini menyebutkan la wudu'a, yakni tidak sah wudu bagi mereka yang tidak mengucapkan bismillah. Akan tetapi hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidh pengarang kitab sanadnya lemah. Dengan lemahnya sanad ini, hadis ini menunjukkan bahwa mengucapkan bismillah ketika akan berwudu itu tidak wajib, tapi sunnah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa mengucapkan bismillah sebelum berwudu itu sunnah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi apabila melakukan sesuatu bahwa Nabi mengucapkan bismillah. Nabi mengucapkan bismillah. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa di dalam berwudu mengucapkan bismillah wajib tidak? Jawabannya tidak wajib. Sedangkan di sini tidak sah wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Di sini sanadnya lemah. Dengan ini mengucapkan bismillah hukumnya adalah sunnah. Nah, dan di sini perlu kita perhatikan bahwa ketika kita berwudu di dalam kamar mandi, apakah mengucapkan bismillah atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang berzikir di dalam kamar mandi. Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena itu merupakan tempat kotor, tempatnya syaitan, tempat seseorang menyelesaikan hajatnya, buang air kecil, buang air besar. Dengan ini seseorang dilarang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam WC, dan juga memasukkan sesuatu yang di sana terdapat nama Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'an. Al-Quran dimasukkan ke dalam WC, lah simpan di luar. Ataupun kitab-kitab yang di sana terdapat nama Allah Subhanahu wa taala jangan dimasukkan ke dalam WC. Wallahu taala alam. Tayyib. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan yang berkaitan tentang mengucapkan bismillah sebelum berwudu, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Beliau mengatakan bahwa di dalam berwudu
itu disunnahkan seseorang untuk mengucapkan bismillah. Nah, dan juga sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa ketika di dalam kamar mandi seseorang tidak mengucapkan bismillah dalam kamar mandi. Nah, sedangkan di luar kamar mandi disunnahkan untuk mengucapkan bismillah. Qala rahimahullahu taala, kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Talha ibn Musarrif an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yafsilu bainal madmadah wal istinshaq, akhrajahu Abu Daud bi isnadin dha'if. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu fi sifatil wudu thumma tamadmada wastanthara thalathan yumadmid wa yunthir min kafil ladhi ya'khudhu minhul ma, akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Wa an Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahid yaf'alu dhalika thalathan, muttafaqun alaih. Dari Talhah ibn Musarrif an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsil, memisahkan antara madmadah dan istinshaq, antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Akhrajahu Abu Daud dengan sanad yang dhaif, lemah. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu, dalam sifat wudu, thumma tamadmada wastanthara thalathan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, wastanthara, memasukkan, yakni memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkan, yumadmid wa yunthir min kafil ladhi ya'khudhu minhul ma, beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan, memasukkan dan mengeluarkan air di hidung, min kaf, dari kaf, telapak tangan, alladhi ya'khudhu minhul ma, tangan yang digunakan untuk mengambil air. Akhrajahu Abu Daud dan juga Nasa'i. Dari Abdullah bin Zaid dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma adkhala yadahu, kemudian Nabi sallallahu memasukkan tangannya yang mengambil air, famadmada, yaitu berkumur-kumur, wastanshaqa, memasukkan air ke hidung, min kaffi wahid, dengan kaffi wahid, satu telapak tangan, yaf'alu dzalika thalathan, muttafaqun alaih, bahwa Nabi SAW melakukan itu selama 3 kali. Nabi melakukan itu dengan tiga kali, muttafaqun alaih. Hadis ini hadis tentang kaifiyah, tata cara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyebutkan hadis yang dhaif, kemudian menyebutkan hadis yang sahih setelah itu. Dan menyebutkan hadis yang dhaif ini menunjukkan bahwa yang betul adalah seperti ini, sedangkan yang seperti ini sanadnya lemah. Sebagaimana pembahasan yang tadi kita sebutkan, hadis tentang la wudu'a, tidak ada wudu bagi mereka yang tidak mengucapkan bismillah ketika berwudu. Kemudian di akhir Ibnu Hajar mengatakan dan sanadnya lemah. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk mengucapkan bismillah ketika berwudu itu lemah. Yang betul adalah sunnah, tidak wajib dalam mengucapkan bismillah. Begitu juga dalam madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Hadis yang pertama yaitu dipisah antara berkumur-kumur dengan istinsyaq. Akan tetapi Ibnu Hajar mengatakan di isnadin dhaif, sanadnya lemah. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang kedua, menyebutkan hadis yang ketiga tentang wudu yang betul dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Itu hadis yang muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim
Hadis yang ketiga dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, "Tsumma adkhala yadahu," Rasulullah memasukkan tangannya ke bejana, ke wadah, "famadmada wastanshaqa." Beliau berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, min kaffin wahid, dengan satu telapak tangan. Ini kafun wahid, yakni setengah air untuk berkumur-kumur, setengah airnya untuk memasukkan ke hidung. Naam, yaf'alu dzalika salatan. Rasulullah melakukan hal seperti ini selama 3 kali. Ini kaifiyah yang betul dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu tidak dipisahkan karena hadisnya muttafaqun alaih. Sedangkan yang sebelumnya hadis Talha bin Sharif an Abi an Jaddi itu sanadnya lemah. Sehingga dengan ini bahwa seseorang ketika berwudu berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung, ambil air dengan setelapak tangan, setengah masukin untuk berkumur-kumur, setengah masukin untuk dihisap dengan hidungnya untuk membersihkan hidungnya, itu namanya istinsyak. Nah, dan kaifiyah dalam berkumur-kumur sebagaimana yang pernah kita pelajari, yaitu seseorang air tadi digoyang ke kanan ke kiri untuk membersihkan di sela-sela giginya apabila ada makanan yang masih tersisa, daging atau lain sebagainya, sehingga ketika dia sholat dia tidak sibuk dengan makanan yang menempel di antara giginya karena sudah dibersihkan dengan berkumur-kumur tadi. Sehingga seseorang ketika berkumur-kumur, sempurnakanlah wudunya, masukkan air ke mulut, kemudian digoyang-goyangkan, bukan hanya dimasukkan keluar lagi, masukkan keluar lagi. Sah tidak? Naam sah. Akan tapi lebih utama seseorang di dalam berkumur-kumur itu dia betul-betul membersihkan bagian dalam mulutnya. Wallahu taala alam. Taib. Ini kaifiyah di dalam berkumur-kumur dan juga di dalam istinsyak. Wallahu taala alam. Taib, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, hal-hal yang berkaitan tentang pembahasan yang telah kita bahas tentang permasalahan berwudu, falyatafaddal, silahkan. Bismillah. Ya. Kasih. Ya, biar yang lain dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, apabila seseorang soal tentang yakni memasukkan HP ke dalam kamar mandi di sana, ketika seseorang bisa untuk menyimpan di luar, maka simpan di luar. Contohnya di dalam rumahnya, simpan di luar. Kenapa? Rumahnya sendiri, tidak ada yang mengambil. Nah, sedangkan apabila dia berada di stasiun, terminal, ditakutkan dia lupa atau ditakutkan ada orang yang mencuri ketika simpan di luar, maka dalam keadaan seperti ini fattaqullah mastata'tum, silakan memasukkan. Nah, dan juga yang perlu kita tanbih bahwa kadang di sana ada adzan yang dimana ketika sudah masuk waktu adzan, nah, maka HP-nya tadi dia mengikuti waktu adzan, ikut mengumandangkan kalimat adzan. Nah, hal ini ditakutkan ketika dia berada dalam WC, apalagi ketika dia buang air besar karena waktunya cukup lama, beda dengan buang air kecil. Ketika dia berada di WC, HP-nya bunyi karena waktu adzan telah tiba, kemudian HP-nya pun di sana terdengar kalimat adzan, mengumandangkan kalimat adzan di dalam kamar mandi. Dan ini juga perlu diperhatikan. Nah, kalau misalkan ditakutkan
Nah, di dalam HP-nya ada aplikasi Al-Quran dan sebagainya. Kalau bisa simpan di luar di rumahnya, Hasan simpan di luar, jangan masukkan dalam WC. Kalau di luar ditakutkan hilang, nah maka perbolehkan untuk memasukkan. Nah, apabila ditakutkan hilang. Kalau tidak, simpan bagian atas. Kan ada bagian atas, simpan dulu. Nah, kemudian dia masuk kamar mandi, ambil kembali. Nah, kalau dia tidak suka lupa, tapi kalau dia suka lupa dan sebagainya, ya sudah, fattaqullah mastata'tum, wallahu taala a'lam. Nah. Taib. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.